Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Assalatu wassalam ala al-mab'utsur rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali bisa berjumpa, bertatap wajah untuk sama-sama sharing, belajar. Mudah-mudahan Allah ridhoi pertemuan kita ini, dan mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita sharing bersama dan memberikan kepada kita pemahaman, keilmuan tentang bagaimana khusus pada hari ini bagaimana keajaiban waktunya sholat, gitu ya. Jadi kenapa, terus terang begini, dulu saya juga mungkin seperti kita semua, sholat tuh dulu nggak ngerti gitu, kenapa ada waktu sholat zuhur misalkan nih sebentar lagi, kenapa jamnya jam segitu ya gitu loh. Kenapa sholat asar jamnya jam segitu, kenapa sholat maghrib juga jamnya segitu, terus begitu nggak ngerti. Dulu juga saya nggak terlalu nggak terlalu memahami dan nggak terlalu ambil pusing juga, cuma sekedar istilahnya ya udah kewajibannya suruh begitu ya udah ikut aja gitu ya. Tapi setelah dipelajari dan dikaji, rupanya di situ terdapat betul-betul keajaiban yang luar biasa. Dan keajaiban itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, membuat kita menjadi sadar bahwa memang itu untuk kita gitu ya, kebutuhan kita ternyata gitu. Jadi terus terang saya melihatnya jadi perspektifnya jadi berbeda gitu. Jadi sebenarnya Allah tuh ngasih kita semuanya untuk kita, itu bukan sama sekali Allah tuh sebenarnya nggak perlu sama sholat kita. Ibaratnya begini, kalau kita nggak sholat pun Allah juga nggak kurang kekuasaan ya gitu ya. Tapi itu adalah untuk kita. Saya langsung to the point aja biar cepat dan efektif. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi begini ceritanya. Saya mulai dari hadiah Nobel 2017 di bidang kedokteran atau bidang fisiologis, ya, diterima oleh 3 orang ini atas penelitian mereka tentang circadian rhythm. Jadi circadian rhythm itu adalah ritme tubuh manusia selama 24 jam. Michael Rosbash, Jeffrey Hall, dan Michael Young. Mereka menelitinya udah lama sebetulnya. Jadi circadian rhythm itu, jadi 24 jam kalau kita perhatiin, badan kita ini kan ada jamnya gitu ya. Misalkan apa namanya, jam terbaik untuk tidur jam berapa gitu. Kemudian jam terbaik yang dilakukan oleh usus kita, usus besar itu jam berapa gitu, dan lain sebagainya. Nah, tahun 2017 mereka dapat hadiah Nobel ini. Sebetulnya bukan karena circadian rhythm-nya sih, tapi karena mereka meneliti satu sel di dalam tubuh manusia yang bertindak sebagai jam. Jam. Ini kalau kita lihat jam sekarang ini kan jam 10 lewat 20 misalkan tuh ya. 10 lewat 20. Itu kan sebetulnya representasi aja dari perjalanan matahari kan, jadi jam itu sebetulnya bukan jam sebenarnya, jam sebenarnya adalah matahari, bumi mengelilingi matahari, kemudian juga bulan gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 3 orang tadi, ini saya cerita dikit supaya saya bisa ngejelasin nanti kenapa sholat itu ajaib, waktunya tuh adalah keajaiban gitu ya. Jadi ternyata diteliti oleh mereka dan mereka dapat hadiah Nobel 2017 itu, mereka menjelaskan ada satu sel di dalam tubuh kita yang bertindak sebagai waktu, dinamakan per. Per itu diambil dari periode nih, per protein, maaf ya sebentar, sini dulu. Per protein nih Bapak Ibu. Nih ya. Per itu singkatan dari periode. Jadi ada satu sel di dalam tubuh kita itu, tempatnya namanya suprachiasmatic nucleus ya, ada di bawah kelenjar hipotalamus kita.
itu dia mengeluarkan namanya periode. Ya, nah, yes, Pak. Periode itulah yang kemudian bekerja ke seluruh sel tubuh kita, memerintahkan, ya, sesuai dengan waktunya. Makanya maaf ya, misalkan kita akan terbiasa usus besar bekerja, misalkan kita buang hajat itu antara jam 4 pagi ke bawah, gitu ya. Kenapa demikian? Karena itu bekerja dia ke seluruh sel tubuh kita, memerintahkan. Akan beda kalau misalkan kita lagi jet lag, umpamanya kita terbang ke Amerika nih. Karena terbangnya hanya 24 jam kurang lebih, 21 jam ya. 21 jam kurang lebih, tapi sampai di sana matahari berubah dari yang di sini, badan kita belum menyesuaikan, kita kenal dengan istilah jet lag. Jet lag. Untuk bisa kembali ke normal, si ini dimatikan. Matikannya pakai hormon namanya melatonin, Bapak Ibu, yang merupakan unsur utama dari obat tidur. Minum obat tidur, pernya dimatikan, begitu dia memproduksi lagi, dia sudah memproduksi di waktu yang baru. Nah, itu melatonin, minum obat tidur gitu ya. Menghilangkan jet lag gitu. Kira-kira begitu. Saya cuma ingin bilang bahwa di dalam tubuh kita ada jam juga. Namanya adalah protein. Itu yang ditemukan 2017 oleh 3 orang ini, dan mereka dapat hadiah Nobel untuk itu. Ya, jadi ada circadian rhythm, ada ritme di tubuh kita 24 jam ini yang dikendalikan oleh sebuah protein namanya dinamakan oleh mereka. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nih kerjanya begini, itu, ini gambaran, nggak tahu kelihatan jelas seperti ini. Ini dia asalnya dari sini, kalau ada gambar itu. SCN, suprachiasmatic nucleus, di bawah hipotalamus kita. Nah, dia yang ngatur ke semuanya. Ke sini, semua diatur. Ini pankreas juga diatur, kemudian usus, ginjal, usus, semua diatur oleh dia. Jam-jamnya, gitu ya. Itu dari situ suprachiasmatic nucleus, adanya di bawah hipotalamus kita. Gitu. Nah, itu berkaitan dengan matahari, terbenamnya matahari, kemudian malam, itu tadi saya katakan tentang jet lag dan lain sebagainya, itu adanya di situ ya Bapak Ibu. Nah, menariknya begini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini menariknya ini ya. Salat itu, surat An-Nisa ayat 103, salat itu berbeda dengan perintah ibadah yang lainnya. Salat itu harian, daily, gitu ya. Allah sendiri yang menunjukkan kalimatnya, ayat 103 dari surat An-Nisa, saya bacakan ya, ujungnya aja deh. Nih, inna sholata, sesungguhnya sholat itu, karena sekalian mu'minina, sesungguhnya sholat itu untuk orang beriman, kitaban, kewajiban, kitab itu kewajiban. Mauquta, yang saya merah ini ya, Mauquta itu, Bapak Ibu, ini saya jelasin sedikit bahasa Arab. Mauqut itu adalah asal katanya waktu. Wau, kof, dan tak. Wau, kof, dan tak. Asalnya waktu. Mauqut itu adalah tempat diproduksinya waktu. Dalam bahasa Arab, masjid itu tempat sujud. Asal katanya sujud. Sajadah yasjudu. Tempatnya masjid. Musola, sholat, akar katanya. Tempatnya musola, tempat diproduksinya sholat, tempat melakukan sholat. To'am itu makanan, tempat menjual makanan alias restoran namanya mat'am. Gitu ya. Katabah itu surat menyurat. Kantor itu namanya maktabah. Maktab. Nah, gitu ya. Begitu juga waktu, wau, kof, dan tak. Waktu artinya, nah tempat diproduksinya waktu, itu namanya mauquta. Sama juga kalau orang umroh ada istilah ambil mikot. Mikot itu sama juga, diambil dari kata waktu juga. Mikot. Mikot itu makanya orang kadang suka, ini sebentar ya, saya harus jelaskan dulu beberapa terminologi penting ini supaya nanti kita ketemu di mana keajaibannya. Kenapa sholat itu waktunya adalah keajaiban ya, perintah waktu ini. Mikot, Bapak Ibu, saya pengalaman beberapa ketika membawa jamaah umroh itu, terutama setelah COVID, kan sekarang ada kereta cepat dari Madinah ke Mekah kan. Jadi nggak lagi ke Masjid Bir Ali gitu ya. Jamaah nanya, loh Ustadz kita nggak ngambil mikot ini. Mikotnya di atas kereta.
3 menit jalan kereta itu, terus kita mikot, kita berdoa niat umroh, Allahumma labbaik Allahumma umrotan. Jamaah yang belum ngerti nanya, Ustadz, loh kok kita nggak ngambil mikot ini? Nah, jadi ngambil mikot itu bukan ngambil seperti, oh itu ada botol terus diambil gitu, bukan begitu. Tapi memulainya. Karena dia diambil dari kata waktu, mikot adalah tempat ketika memulainya. Waktu ketika memulainya. Jadi Masjid Bir Ali disejajarkan, jalur kereta, nah disitulah mikotnya. Itu masih agak sulit tuh diterima oleh jamaah-jamaah umroh yang konvensional, maksudnya yang sudah biasa ke Bir Ali, sholat 2 rakaat, terus ini, terus baru itu. Masih agak sulit diterima, harus dijelaskan gitu ya. Nah, sebetulnya diambil dari kata waktu, ya waktu, startnya kapan, gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya mau bilang bahwa sholat itu adalah kewajiban yang berdasarkan produsen waktu, pabrik waktu. Kalau boleh diambil kata itu. Sholat, saya ulangi, sholat itu adalah kewajiban yang berdasarkan pabrik waktu. Untuk mudah nih, saya ambil kata itu, pabrik waktu. Ya. Awalnya, Bapak Ibu, kita berpikir bahwa pabrik waktu itu hanya matahari. Gitu kan? Ya, misalkan gini lah, contoh ini saya berusaha untuk cari cara agar sangat mudah untuk dicerna. Kita orang Indonesia, KTP kita KTP Indonesia. Waktu sholat kita zuhur adalah jam 12 kurang lebih. Tapi kalau kita terbang ke Mekah, gitu kan? Kita terbang ke Mekah. Tiba-tiba waktu sholat kita ikut Indonesia apa Mekah? Ikut Mekah, padahal KTP kita KTP Indonesia. Tadi sholat zuhurnya jam 12, kita di Indonesia. Begitu kita cek di Indonesia, sekarang jam berapa? Di sana sedang azan zuhur. Sekarang jam berapa? Mundur 4 jam. Kira-kira jam 9. Di sini masih jam 9, di sana orang sholat zuhur. Kita ada di sana, kita ikut waktu sana. Gitu ya. Kita ke Amerika, kita ikut waktu Amerika. Kita ke Australia, kita ikut waktu Australia. Jangankan itu, kita ke Aceh, ujung Aceh, atau kita ke timur, ujung timur, ikut waktu sana. Mundur 1 jam kalau timur, maju 1 jam kalau ke barat. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, rupanya, saya cepat aja di sini, maukut itu nih, bukan cuma matahari, bulan, waktu malam, dan satu lagi fajar, fajar itu maukut juga, tapi ada satu lagi maukut itu. Yaitu apa? Nih, yang ada di dalam diri kita itu. Sel yang namanya period tadi itu maukut juga. 2017, 3 orang tadi dapat hadiah Nobel, sebetulnya dalam Al-Quran itu maukut. Gitu ya. Sampai sini jelas ya Bapak Ibu ya. Saya khawatir kurang jelas menjelaskannya. Jelas ya Bapak ya? Jelas ya? Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi maksud saya, ini langsung saya masuk lagi ke fase berikutnya. Maksud saya, sholat itu dalam bahasa Arab, nih saya lompat dulu, nih nanti saya kembali ke sini, suprakyasa. Sholat itu dalam bahasa Arab adalah menyambung, menyambungkan. Diambil dari kata sila. Nih sila, kita kenal istilah silaturahim. Silaturahim itu akar katanya sama dengan sholat. Silaturahim itu apa? Menyambung rahim. Menyambung rahim itu adik, kakak, sepupu, itu satu rahim tuh. Makanya sebenarnya teman-teman SMA seperti Bapak Ibu ini nggak cocok kalau namanya silaturahim. Karena nggak satu rahim. Kalau sesuai dengan arti katanya ya. Ini namanya apa? Silatul ukhuwah. Menyambung pertemanan, persaudaraan. Silatul ukhuwah. Nah, sholat itu menyambung, Pak. Menyambungkan. Maaf nih. Sholat itu menyambungkan. Nih, arti sholat. Apa yang disambungkan? Nah, ini dia. Menyambungkan maukut yang ada di alam semesta ini, yakni matahari, bulan, dan waktu fajar, dengan maukut yang ada di dalam tubuh kita ini. Sila. Sholat.
Kenapa ini penting, harus dijelaskan? Karena begini Bapak Ibu, ini saya lompat-lompat aja biar gampang ya. Nanti saya kembali ke situ. Kenapa ini penting? Karena berkali-kali juga dilakukan penelitian, gimana sel tubuh manusia ketika diputus period tadi, sel pair tadi, di dalam ini, di bawah suprachiasmatic nucleus tadi itu, kalau dia diputus, tidak terkena atau tidak sambung, tidak sila atau tidak sholat kepada maukut yang ada di alam semesta, yakni matahari, bulan, dan waktu fajar ya, itu rusak sel di dalam tubuhnya Pak. Ini penelitian berkali-kali dilakukan, orang masuk ke dalam goa, nggak kena matahari selama 40 hari. Ya. Ini tahun 1961, ya, Michel Chiffre. Ini terkenal sekali karena ini yang pertama dan yang terbesar. Kemudian dipublikasikan sebagai jurnal ilmiah tahun 1972. Demikian pula, ini nanti ada grafiknya. Demikian pula Jürgen Askoff tahun 1969. Penelitiannya 69, kalau tadi 61, di 69. Jurnalnya juga diterbitkan setelahnya. Gitu ya. Apa yang terjadi kepada sel manusia? Saya gampangin, saya mudahin aja nih. Apa yang terjadi kepada sel manusia, circadian rhythm? Cara ngukurnya gini, Pak. Jadi, selama dia di bawah sana, detak jantungnya dites, tekanan darahnya dites, kemudian yang menarik, dia suruh ngitung 1 sampai 120. 120 angka. Wajarnya manusia, kalau sel tubuhnya sehat, suruh ngitung 120, dia cuma butuh waktu 120 detik. 2 menit kan? 120 detik kan? 1, 2, 3, 4, 120 itu. Tapi orang yang kehilangan hubungan dengan matahari, bulan, bintang, serta period tadi, kinerja selnya menurun. Sehingga dalam grafiknya, semakin lama harinya, itu semakin butuh waktu lebih lama dia untuk menghitung 1 sampai 120. Ya. Kira-kira, nih Pak, membutuhkan waktu 5 menit untuk menghitung 120 angka. Dan dia nggak sadar itu. Begitu dia keluar di hari ke-55, keluar dari goa itu di hari 55, dikasih laporan, dia kaget. Saya butuh 5 menit untuk menghitung 120 detik. Itu saya nggak berasa di bawah itu, kata dia. Dari situ disimpulkan, karena nanti sama seperti Jürgen Askoff tadi, 69, dari situ disimpulkan, kalau tubuh kita ini tidak kita konekkan, tidak kita silahkan, tidak kita sholahkan dengan maukut alam semesta ini, maka sel di dalam tubuh kita tadi itu, karena dia bekerja, nih ya, pemerintah ini di awal lagi, awas ada gambarnya ini penting agar jelas. Nih Pak, nih tadi, karena dia yang memerintahkan, dia tertutup tidak bekerja, maka semua sel di dalam tubuh ini rusak. Terjadi perlambatan kira-kira 2,5 kali lipat dari usia sebenarnya. Sederhananya adalah orang kalau tidak sholat, maka sel di dalam tubuhnya lebih tua 2,5 kali lipat dari usia dia yang sebenarnya. Untung enggak. Gitu Pak. Nih ya. Kenapa? Karena yang ngatur tadi di sini. Yang ngatur jam tadi di sini. Jadi kita sholat di waktu itu, di waktu itu, di waktu itu. Itu membuat regulasi, membuat peraturan di dalam tubuh ini berjalan dengan baik, dan akhirnya terjadi regenerasi terus-menerus di dalam sel tubuh kita. Kalau ini dimatikan, dia nggak tahu ini sudah waktunya apa, ini sudah waktunya apa. Sehingga satu sel bekerja lebih banyak, satu sel bekerja lebih sedikit, satu sel akhirnya menuntut lebih banyak, satu sel terkurangi, kinerjanya kacau. Lebih tua 2,5 kali lipat. Hadirin dan dirahmati Allah. Ya. Itu sebabnya Pak, Bapak Ibu, menarik ada data ini, sederhana aja, data Google. Ya. Maaf ya, sekali lagi maaf saya lompat-lompat aja supaya lebih mudah kita menangkapnya. Data Google Pak nih. Kalau Bapak Ibu ketik aja di Google, keluarnya sama. Saya cari 10 negara penderita kanker terbanyak di dunia. Kanker itu kan ketika satu sel rusak, kemudian tidak bisa dimakan, namanya macrophages, tidak bisa dimakan oleh sel yang baik. Kenapa? Karena sel yang masih sehat itu tidak sanggup mendeteksinya, rusak.
terjadi miskoordinasi. Kita nih selalu punya sel yang rusak, selalu ada potensi kanker di dalam tubuh kita. Tapi potensi itu dimakan oleh sel yang baik. Makrofagis namanya secara keseluruhan. Atau autofagis ketika dimakan secara otomatis. Tapi kalau sel-sel di dalam tubuh itu tidak bisa berkoordinasi dengan baik, kanker. Nah, menariknya, 10 negara penderita kanker terbesar di dunia itu adalah negara-negara yang kita lihat lazimnya mereka berolahraga. Sports, activity. Lari pagi, nge-gym, gitu ya. Peringkat pertama Australia. Australia. Iya, saya November yang lalu di Melbourne sebulan. Safari dakwah ke Melbourne. Saya lihat orang tuh olahraga di gym, di jalanan, olahraga rajin. Makannya pun sehat, nggak kayak kita. Orang Indonesia kan nasinya segini, segunung, lauknya cuma dikit gitu ya. Karbohidrat yang banyak gitu ya. Kalau mereka nggak, daging, protein, sayuran, salad gitu kan ya. Tapi apa? Nggak punya regulasi daily, harian, untuk selnya dijaga supaya tetap terkoordinasi dengan sehat. Nomor 2, Selandia Baru. Selandia Baru bahkan lebih keren lagi, Pak. Selandia Baru itu. Ya. Sport activity-nya lebih banyak lagi tuh Selandia Baru karena ininya secara naturalnya itu secara alamnya lebih bagus daripada Australia. Kalau Australia cuma di pinggir aja yang bisa ditempatin, yang tengahnya kan gurun gitu ya. Kalau Selandia Baru lebih bagus lagi. Ya. Nomor 3 Irlandia, Hungaria, Amerika Serikat berturut-turut, kemudian Belgia, Prancis, Denmark, terus banyak itu penderita kanker terbanyak di dunia. Maaf ya, ini sekali lagi nggak ada tendensius terhadap apapun, kita cuma ingin meneliti saja. Di mana Arab Saudi? Padahal Arab Saudi itu orangnya bukan orang baik, Pak. Saya pengalaman banget, Pak. Saya berkali-kali bawa jamaah umroh itu, alhamdulillah saya makanya nggak mau bikin travel, saya pakai travel orang, saya yang membawa aja, jamaah yang mau ikut saya ikut ke gitu ya. Waduh, luar biasa Pak, orang Arab Saudi itu. Culas Pak orang Arab Saudi itu. Iya beneran loh. Bapak misalkan sudah booking nih, booking hotel. Nih, saya bayar 50%. Dibayar 50% cash nih. Umpamanya 100-200 jamaah, saya bayar 50%. Itu Pak, kalau besoknya datang orang bilang begini, sini udah saya bayar nih, saya tambahin jadi 90%. Itu yang 50% dicoret sama dia dan nggak dikasih tahu. Ih, beneran Pak. Begitu kita bawa jamaah ke sana 100 orang, mana kamar saya yang dulu saya DP 50%. Dia tinggal ngomong gini, Anda salah, kenapa nggak bayar 100%? Ini uangnya nih, saya balikin. Terus gimana saya? Cari aja terserah. Itu orang Arab tuh Pak, beneran. Saya nggak bohong, itu orang Arab tuh begitu, culas. Orang Arab itu. Wah, susah banget kalau bisnis sama orang Arab, beneran deh. Lebih bagus bisnis sama orang Australia, lebih bagus bisnis sama orang Eropa sekalian karuan. Mereka strict to the rules gitu ya. Ini kalau rules-nya disepakati ini ya sudah itu gitu. Kalau orang Arab nggak bisa dia. Gitu ya. Bodoh amat. Ada yang bayar lebih, salah sendiri, lo nggak bayar cash, nggak bayar tunai 100%. Kalau bayar tunai saya nggak akan lepas. Seenaknya begitu gitu ya. Tapi Pak, biar begitu-gitu, ada satu kelebihan yang mereka miliki. Setiap kali azan, semuanya berhenti. Belum tentu juga sholatnya khusyuk, belum tentu. Tapi apa? Mereka melakukan gerak sel tadi. Makanya sedikit sekali orang Arab Saudi itu yang kena kanker. Itu fakta akademis, fakta akademis. Ini nggak ada tendensi apa-apa, fakta akademis. Dirahmati Allah. Iya. Kenapa? Karena mereka menjaga regulasi selnya setiap kali waktu sholat. Menghubungkan period sel tadi itu dengan maukut alam semesta tadi. Jadi hari ini kita tidak bicara tentang sholat yang khusyuk, yang enggak. Kita bicara tentang waktunya dulu aja. Gitu ya. Jadi kalaupun Anda tidak berhasil khusyuk dalam sholat, tapi kalau jaga waktunya, itu benefitnya udah luar biasa. Itu maksudnya. Oke? Sampai sini ada yang mau tanya?
Sebelum masuk lagi ke lebih jauh? Iya, silakan, Bu. Silakan. Oke. Oh, kanker. Betul. Hmm. Iya. Ya itu dia tadi saya katakan. Itu kan iya penyakit-penyakit yang berdasarkan sel. Ya, penyakit-penyakit yang berdasarkan sel. Maka tadi ini sebetulnya 10 ini hanya ini aja, hanya contoh aja 10 teratas gitu. Ini kan negara-negara yang kebanyakan mayoritas kan nggak sholat kan, walaupun makanannya sehat, kita tahu kan, konsumsinya sekarang mereka sudah apa gluten free, sudah apa betul-betul jaga banget gitu, betul-betul ini sekali. Tapi tidak menjaga sel, gitu, tidak menjaga regulasi sel gitu. Bukan detoksifikasi itu. Iya, nanti kita ada nih di sini Bu. Ya, nih, ini mau saya tampilkan yang terjadi 24 jam ke dalam tubuh kita. Gitu. Jadi banyak sekali benefit yang hilang, loss ketika di saat-saat itu tidak terjadi koneksi antara apa maukut yang ada di dalam tubuh kita dengan maukut alam semesta. Di luar tadi itu usus mendetoks diri sendiri, kemudian melatonin masuk atau melatonin tidak masuk. Melatonin itu hormon yang terjadi membantu kita untuk tidur dan lain sebagainya. Jadi memang rumit tubuh manusia ini. Jadi bukan hanya seperti istirahat yang cukup, makan yang sehat, ternyata nggak cukup gitu. Ya. Kira-kira begitu Bu. Oke? Ya silakan. Iya, iya, iya. Hmm. Nah, itu dia. Sangat berpengaruh. Sebentar lagi kita akan buka itu. Awal waktu dengan akhir waktu. Pengaruh, Pak. Sangat pengaruh. Dengan sel tubuh kita. Sangat, sangat pengaruh. Tentu, kalau pahala kan beyond ya. Nanti mungkin pertemuan berikutnya kita bahas. Betul, persis. Ini sekarang saya sedang memisahkan antara sistem tubuh dengan sistem pahala. Nanti pahala itu pasti tentu saja. Tapi dari sistem tubuh kita sendiri pun sudah berbeda. Yang menjalankan di awal waktu dengan yang di akhir waktu. Dan itu rutinitas. Rutin. Terus. Gitu. Dia Iya, silakan. Sebentar, Pak. Enaknya begini kalau kalau ngisi ceramah di teman-teman SMA, teman-teman SMP gitu ya. Jadi bercanda lagi balik ke zaman SMA gitu. Jadi santai gitu. Silakan, Pak. Iya. Betul. Tidak. Ini hanya waktu saja, Pak. Iya. Nanti keajaiban gerakan sholat ada lagi. Mungkin pertemuan berikutnya kita bisa bahas. Kenapa diminta untuk ruku, kenapa diminta untuk sujud, ada prefrontal cortex yang di depan sini, kemudian ada jantung dan amigdala, bagian otak kita yang paling dekat dan lain sebagainya. Itu luas sekali. Tapi nanti insya Allah di pertemuan berikutnya. Ini sekarang kita waktu saja dulu. Jadi orang sholat, regardless dia sholatnya mau diri, mau pakai kursi, mau pakai apa, asal di waktu itu, apalagi di awal waktu, benefitnya ini. Gitu maksudnya. Oke. Oke Pak, kita lanjut ya Ibu-Ibu. Pak. Nah sekarang begini, saya harus jelaskan sedikit mengenai ini ya. Mohon maaf sedikit, saya usahakan untuk nggak ribet nih istilah-istilahnya. Jadi di dalam tubuh kita Bapak Ibu ada dua sistem yang bekerja. Yang satu namanya sistem syaraf. Sistem syaraf itu sederhananya kayak sistem kabel.
Dulu kita sebelum punya handphone yang nirkabel, dulu kalau nelpon kan pakai kabel, ya kan? Di rumah masing-masing, terus di telepon umum zaman tahun 80 90-an. Sekarang udah nggak pakai kabel. Nah, sistem saraf itu sistem kabel, kira-kira mirip begitu ya. Sistem saraf nanti terbagi dua lagi, sistem saraf pusat mulai dari otak, kepala sampai ujung tulang belakang, dan sisanya namanya sistem saraf periferal atau tepi. Ujung tangan, ujung kaki, by the way nanti ada pengaruhnya dengan wudhu, ujung tangan dua, ujung kaki dua, dan kepala. Ini sistem saraf, gitu ya. Yang kedua namanya sistem endokrin di dalam tubuh kita juga. Endokrin itu nih, sistem endokrin itu berdasarkan kelenjar. Ini mirip handphone sekarang seperti menara BTS, menara yang memancarkan bandwidth itu sinyal. Kenapa kita bisa nelpon padahal kita jauh dari nggak pakai kabel? Karena handphone kita menangkap sinyal yang ada di sana, yang ada di sini ditangkap oleh dia. Nah, itu seperti sistem endokrin. Ada 8 kelenjar, sebagian mengatakan 9 dari atas sampai bawah, hipotalamus, pituitari, kemudian tiroid, timus, adrenal, pankreas, gonad, gitu ya. Itu kelenjar semuanya. Dan dia mengeluarkan hormon. Hormon itulah yang bekerja seperti sinyal ini. Insulin itu hormon yang dikeluarkan oleh pankreas. Adrenalin, ya, kemudian melatonin tadi sudah kita sebut, oksitosin, endorfin, dopamin, dan seterusnya. Itu hormon yang mengalir dalam darah kita dan mengalir di otak kita, namanya neurotransmitter. Ini cepat aja. Jadi dua sistem itu bekerja. Nah, sehat atau enggaknya seseorang itu selalu berkaitan dengan dua sistem itu. Sederhana banget. Itu sehat. Kalau dua sistem itu dijaga, sehat. Kalau nggak dijaga, nggak sehat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada maksudnya kenapa Allah memerintahkan kita sholat di waktu yang seperti kita sekarang dicontohkan oleh Nabi itu. Ya, pelan-pelan saya akan membawa ke sana. Yang pertama, Pak, ya, sholat yang maaf ya, ini agak frame by frame, itu frame ini nanti baru kita satukan di satu big frame gitu ya. Sholat yang pertama, yang memulai awal hari itu ternyata bukan sholat subuh. Ini penting, karena dulu saya pikir sholat pertama dalam satu hari itu sholat subuh. Ternyata bukan. Apa sholat pertama dalam satu hari? Sholat zuhur. Zuhur. Mana dalilnya? Surat ke-17 ayat 78, Bang. Aqimis sholat, dirikanlah sholat, liduluki syamsi. Dari tergelincirnya matahari. Matahari di tengah, tergelincir sedikit, dirikan sholat. Itu sholat zuhur. Liduluki syams. Ila ghasaqil lail. Yang liduluki syams ada dua, zuhur dan asar. Liduluki syams ila ghasaqil lail. Sampai kemudian malam, yaitu maghrib dan isya. Wa qur'anal fajr, dan sholat fajar atau sholat subuh. Menariknya kata-kata fajar itu nanti bukan dengan kata-kata sholat seperti yang 4 sholat yang lain, tapi Qur'anal fajar. Itu juga kalau waktunya cukup kita akan bahas. Tapi ternyata sholat zuhur lah sholat memulai hari. Itu sebabnya juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam satu minggu ada pesan implisit secara tersirat Allah agar kita menjalankan sholat zuhur di awal waktu. Satu-satunya sholat yang secara implisit, secara tersirat Allah perintahkan untuk dilakukan di awal waktu. Satu pekan satu kali, yaitu sholat Jumat. Sholat Jumat, ya kan? Sholat Jumat itu kan kalau kita renungi pakai akal yang sederhana aja. Sholat zuhur di hari-hari yang lain bisa dilakukan 5 menit sebelum asar. Benar kan? Bahkan 5 detik sebelum asar juga bisa. Sholat Jumat awal waktu. Sholat zuhur yang diganti menjadi sholat Jumat awal waktu. Kenapa demikian? Rupanya Pak, kalau kita pakai sistem circadian rhythm ini yang 2017 tadi dapat hadiah Nobel tadi, kita akan paham di waktu sholat zuhur nih Pak, nih sholat zuhur, di waktu sholat zuhur itu ada terjadi, ini saya lompat dulu nih Pak, hormonal disruption. Kalau orang sholat zuhur di awal waktu atau di akhir waktu, ini menjawab pertanyaan Bapak tadi. Semakin geser waktunya, semakin hilang benefitnya. Ini Pak, Bapak Ibu, adalah jurnal kortisol. Kortisol itu hormon, tadi saya jelaskan sedikit mengenai kelenjar manusia. Ada hormon yang bikin tubuh kita ini rusak kalau kebanyakan.
namanya hormon kortisol. Kortisol itu luar biasa Bapak Ibu. Sebentar ya, sebelum masuk ke sini ya. Ini banyak yang harus dijelasin, saya jadi agak lompat-lompat. Kortisol itu Bapak Ibu nih, ya, nih kortisol ya, kortisol, hormon kortisol. Itu kalau kebanyakan dia diproduksi oleh kelenjar hipotalamus, kemudian ke kelenjar pituitari di bawah hipotalamus, kemudian ke kelenjar adrenal yang ada di kedua ginjal kita, di atas kedua ginjal, menghasilkan hormon kortisol. Kortisol ini kalau kebanyakan akan memulai satu sistem di dalam tubuh kita namanya glukokortikoid. Glukokortikoid, glukosa, kemudian kortisol dan steroid. Glukokortikoid digabung jadi glukokortikoid. Apa glukokortikoid itu? Sederhana aja, pakai bahasa awam ya. Tubuh kita kalau ada glukokortikoid, dia akan mengambil protein yang masuk ke dalam tubuh, diubah jadi gula, padahal harusnya jadi protein. Sehingga kita akan kebanyakan gula, darah kita kebanyakan gula karena glukokortikoid, karena kebanyakan kortisol. Jadi sebenarnya orang kalau terkena diabetes, gitu ya, apalagi diabetes tipe 2, itu kalau disuntik insulin, itu sebetulnya tidak menyelesaikan. Karena insulin itu baru keluar bagian dari namanya HPA aksis, hipotalamus, pituitari, dan adrenal. Kerja ini semua, nah, itulah glukokortikoid. Glukokortikoid ditambahkan dengan insulin dari luar supaya glukosanya mengecil. Sebetulnya kalau bisa diberhentikan kortisolnya, selesai. Gitu. Ya. Nah, kalau kortisolnya bisa direndahin, glukokortikoidnya otomatis nggak ada, otomatis glukosanya nggak ada, otomatis glikogennya berhenti. Gitu ya. Nah, ternyata itu bisa dilakukan dengan sholat zuhur di awal waktu, Pak. Nih, sholat zuhur di awal waktu. Coba ya, saya mohon perhatian banget, sayang kalau kita lewatkan ini. Ini ilmu sederhana, Pak. Ini Bapak Ibu ketik di Google, keluar. Ini nggak perlu kuliah kedokteran 5-10 tahun, nggak perlu. Jurnal kortisol yang sebelah sini orang sehat, jurnal kortisolnya nanti kita perhatikan, ini ada jamnya, ada timingnya, dan ada levelnya, ya, mulai dari 0 sampai 12. Sebelah sana jurnal kortisol orang yang kronik stres. Stres tadi HPA aksis, ya, itu stress response system. Jadi kortisolnya tinggi, gitu ya. Kemudian nanti saya punya lagi jurnal kortisol orang yang terkena namanya chronic fatigue, kecapean terus-menerus. Jadi kalau kortisol terlalu rendah, itu nggak bagus juga, akan chronic fatigue. Ya. Kemudian kortisol burnout itu apalagi? Itu kortisolnya kebakar, gitu ya, karena pola tidur dan pola makannya sudah sangat bertentangan. Gitu ya. Jadi orang kalau begadang terus-menerus dalam periode beberapa tahun akan kortisol burnout. Itu rusak semua beberapa organ tubuhnya, terutama ginjal, ya. Karena ginjal kan menyaring apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, orang dengan kortisol normal, Pak, nih, Pak. Ini enak banget, ini gede nih ya tampilannya. Kortisol normal 0 sampai 12. Ini jam mulai dari jam 3 malam itu mulai kortisol sekresi istilahnya ya dalam tubuh kita mulai muncul. Terus jam 6, jam 6 pagi. By the way, nanti jam 6 sampai kira-kira jam 4:45 itu dia masih tinggi. Ini waktu sholat syuruk nih. Ya. Terus jam 9, terus jam 12. Ya, sangat menentukan. Jam 12. Lanjut berikutnya nanti jam 18 ditandain di sini, jam 6 sore. Terus jam 9 malam. Ya. Coba kita perhatikan yang kortisol orang yang kronik stres sebelah sana. Dan saya coba garisin. Ini bisa oh iya. Nah, ini Pak, orang yang kronik stres sebelah sana ya, yang kortisolnya tinggi ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maaf Pak, kalau saya nggak pakai mic, kedengeran nggak Bu? Oke ya. Sini aja. Jadi gini Bapak Ibu, sama-sama dimulai jam 3 malam, makanya rata-rata kita akan bangun di jam 3 malam karena sekresi kortisol ya.
Kalau nggak ada kortisol kita nggak bisa bangun tuh, ya. Nah, orang dengan tubuh normal atau sehat itu kortisolnya akan tinggi di jam 6 pagi, itu kira-kira di level 6,5 atau 7 sini, ya. Nih. Ya, Bapak Ibu. Nah, maka itu luar biasa sholat sunnah isyraq syuruk itu kan kira-kira jam 6 kurang lebih, berlaku 45 menit itu ya. Ketika kita sholat, Pak, tadi saya sudah sampaikan ada dua sistem. Sistem saraf langsung kita dinginkan lewat wudhu, yaitu ujung-ujung saraf yang 5 ini. Tangan, kaki, dan kepala. Gitu kan? Langsung dingin. Kortisol langsung diajak untuk merendah. Ajak rendah kortisolnya. Maka itu para ulama mengatakan sholat itu dimulai dari wudhu. Karena wudhu itu hakikatnya sunnah, tapi wudhu di dalam sholat itu wajib. Ada kaidah namanya ma yajibu bihil wajib fahuwal wajib. Apa yang menjadikan sesuatu wajib, maka dia pun wajib. Sederhananya, sholat dimulai dari wudhu. Dimulai dari mendinginkan sistem saraf. Baru kemudian sistem endokrin, ya, dengan ruku, sujud, dan seterusnya. Oke. Kembali ke sini Bapak Ibu. Jadi, orang yang kronik stres, kita perhatikan jam 6 juga tinggi ininya kortisolnya, tapi sampai jam 8 itu kortisolnya masih tinggi, Pak. Masih di level 8. Bahkan sampai jam 9. Nah, di sini penting sekali sholat syuruk itu. Sholat isyraq. Gitu ya. Yang sangat menentukan adalah jam 12, Bapak Ibu. Orang dengan level kesehatan yang normal atau baik, jam 12 siang kortisolnya langsung turun di poin 3 atau 2,5. 3, katakan 3 lah. Gitu ya. Orang yang kronik stres, bedanya cuma sedikit, Pak. Kortisolnya masih berada di level 4. Bapak Ibu. Sebenarnya di level 4. Itu juga sebabnya, sekarang kita tahu dari pola kesehatan tubuh ini, sholat zuhur adalah sholat yang mempunyai sunnah rawatib terbanyak. Ada 8 totalnya kalau kita mau kerjakan semua. Ini penting untuk kita kerjakan, karena ketika kita mengerjakan, membantu kita untuk turun kortisolnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Gitu ya. Nah, kalau kortisol sudah rendah di jam 12, langsung turun di level 3 pada jam 12 siang, kurang lebih waktu sholat zuhur, maka secara berturut-turut jam 18 mudah untuk mencapai titik 0,5 atau 1. Ini udah siap-siap akan istirahat. Sehingga istirahatnya nanti di jam 9, ketika melatonin itu sekresi, melatonin tadi hormon yang bikin kita tidur, itu kortisol kita sudah sangat rendah, kira-kira level 0,5. Jadi gini, kenapa orang susah tidur? Bukan karena melatoninnya nggak ada, tapi melatonin itu masih kebanyakan kortisol sehingga dia tidak bisa bekerja maksimal. Orang kalau stres kan nggak bisa tidur. Mikirin sesuatu kan nggak bisa tidur. Itu kortisolnya lagi bekerja. Walaupun sudah malam, harusnya melatonin keluar dari dalam tubuhnya, tapi dia nggak bisa tidur. Atau tidurnya nggak nyenyak. Namanya sleep deprivation. Akhirnya seluruh organ tubuhnya rusak. Nih Pak. Ini yang menyebabkan kanker juga. Tuh ya. Nih, melatonin reseptor, nih. Melatonin reseptor itu ditahan oleh tubuh kita sendiri. Salah satunya oleh hormon kortisol tadi. Oke, kembali lagi Pak ya. Orang, oh ya, ini kartu itu. Kartu tol. Nah, orang kalau jam 12 kortisolnya masih tinggi, artinya apa ini orang? Ini orang melewatkan sholat zuhur. Coba kita perhatikan Pak ya. Bahkan sampai kalau dia melewatkan nih ya, nanti sholat zuhur, itu di jam 18, karena tidak ada mekanisme menurunkan kortisol dari siang tadi, jam 18, kortisolnya masih di level 2,5. Sehingga nanti jam 9, kortisolnya masih di level yang sama kurang lebih. Ini yang bikin orang susah tidur, ini yang bikin tidur orang tidak berkualitas, walaupun melatonin ada diproduksi oleh tubuhnya. Gitu.
Jadi memang krusial sekali sholat zuhur di awal waktu itu. Untuk apa? Untuk menekan hormon kortisol sehingga sisa hari itu bisa kita jalani dengan sehat sampai nanti kita istirahat dengan maksimal. Bapak Ibu. Oke. Lebih krusial lagi, saya ingin menjelaskan betapa krusialnya sholat zuhur itu. Kalau kelebihan kortisol, kalau terlalu turun, Pak, terlalu turun, itu namanya chronic fatigue. Nggak bagus juga kortisol terlalu turun. Apa yang dimaksud kortisol terlalu turun? Ini tadi ya, saya kembali lagi. Jam 9 kortisol masih tinggi tadi, ya. Tapi tahu-tahu jam 12 kortisolnya terlalu rendah. Kalau tadi kan level 3 ya, ini sampai level 1. Apa yang terjadi sama orang kortisolnya di level 1? Tidur. Tidur di waktu zuhur, tidur itu bahaya sekali. Membuat kortisol kita terjun bebas di level 1. Dan itu akan bahaya pada sisa hari kita. Kortisol kita terlalu rendah. Di level 0,5 dan di level hampir 0. Ini membuat kita apa? Chronic fatigue, capek. Coba ibu-ibu kalau nggak percaya, besok Bu, ibu tidur jam 11:30 coba. Lewatkan sholat zuhur, nanti bangun kira-kira jam 1:30 sholat zuhur. Itu sisa hari lemas, capek, pusing. Karena terlalu rendah. Itu bahaya sekali, apalagi orang yang punya riwayat blood pressure, tekanan darahnya rendah atau tinggi. Sama aja, terendah atau tinggi sama, dua-duanya. Gitu. Akan serangan jantung atau terhambat, tersumbat, atau kita kenal dengan istilah stroke, Bapak Ibu. Gitu. Jadi bahaya banget tidur di waktu zuhur itu, Pak. Makanya saya setelah tahu ini, saya merasa berkewajiban kalau khutbah Jumat itu, saya selalu cari cara supaya pendengar nggak tidur. Itu prime time banget itu. Itu khutbah Jumat itu prime time. Harusnya kita nggak tidur di khutbah Jumat itu. Bukan untuk kepentingan apa, Pak? Untuk kita. Gitu. Nah, setelah jam 12 ini, setelah jam 12, tidur itu bagus, Pak. Setelah itu. Karena membantu tadi kortisol kita untuk rendah di waktu yang tepat. Makanya ada istilah tidur qailullah. Tidur sunnah. Itu ya. Sebelum zuhur atau sesudah zuhur. Tapi jangan di waktu zuhur. Itu maksudnya. Jangan di waktu zuhur. Yang lebih parah lagi yang sebelahnya nih, kortisol burnout. Apa yang terjadi ini? Mulai dari jam 6 pagi, ya terbitnya matahari itu, sampai seterusnya kortisolnya rendah. Artinya apa? Ini orang tidur dari pagi sampai siang sampai sore. Itu kortisolnya di bawah normal. Burnout, ini rusak, yang akan rusak organ tubuh. Makanya saya wanti-wanti banget kepada kaum muslimin, terutama saat bulan Ramadan, terutama di akhir 10 akhir itu, apalagi kalau ada yang umroh, hati-hati. Jangan sampai kita beribadah di waktu malam, nggak tidur sepicing juga, tahu-tahu begitu selesai syuruk, jam 7, tidur sampai, itu bahaya. Bahaya tuh. Mestinya gimana? Kita ibadah silahkan, tidur barang sebentar di malam hari itu. Nah kemudian nanti lanjut lagi, tidur di waktu siang jam 11 atau sesudah zuhur tidur. Tapi kalau dari pagi kita tidur terus, kortisolnya harusnya tinggi, malah rendah, namanya kortisol burnout. Apalagi untuk orang yang sudah usia di atas 40, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu organ tubuhnya rentan akan rusak. Yang mana yang nggak kuat tentu saja. Kalau ginjalnya yang nggak kuat, ginjalnya yang kena. Kalau jantungnya yang nggak kuat, jantungnya yang kena. Kalau paru-paru, paru-paru yang kena. Gitu ya. Nah, jadi penting sekali sholat zuhur di awal waktu. Oke? Itu ya. Nah, sekarang sholat asar, Pak. Iya, silakan, Pak. Nah, betul. Iya. Ini betul, Pak. Masih masuk. Dari perjalanan tadi, Pak. Ini dari perjalanan mana tadi? Ini. Nah, nih. Dari jam 9 sampai jam 12 itu kita butuh menurunkan kortisol, ini bantuan nih. Ekstra. Lebih bagus kalau kita sudah mulai siap turun kortisolnya menuju jam 12. Itu sangat bagus. Ketika jam 12 kita sudah siap. Itu. Atau setidak-tidaknya
Kalau emang kita lagi capek, lagi mikirin apa, lagi stres, sholat di waktu itu. Atau sholat sunnah rawatib, qobliyahnya 4 rakaat kita lakukan. Itu untuk menunjang, membantu supaya kortisol kita turun di waktu yang tepat jam 12 itu. Emang mesti turun. Emang mesti turun jam 12 itu. Di level yang tepat gitu, Pak. Oke. Nah, sekarang sholat asar ya. Ini kita pakai circadian rhythm yang diteliti bahkan bukan oleh orang Islam ini. Sehingga ini objektif menurut saya. Karena nggak ada rencana penelitian ini, nggak ada maksud untuk meneliti sholat, nggak ada. Gitu ya. Nah, cuma begitu kita kasih waktu sholat di situ, ini kan secara average ya, secara rata-rata nih Pak. Ini yang dilihat berdasarkan terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Gitu. Kan? Tentu kalau di negara yang pendek siangnya beda lagi, tergantung mataharinya. Gitu ya. Makanya sholat juga beda kalau di negara-negara yang seperti itu kan. Kalau Bapak Ibu pernah ke negara yang pendek malamnya, maka sholat isya dan sholat subuhnya dekat tuh, ya kan. Sementara yang panjang, yang siangnya panjang, sholat isya dan sholat subuhnya lama banget gitu kan. Ya, itu bergantung kepada mataharinya. Oke. Sekarang sholat asar Bapak Ibu. Apa? Ya silakan Bu. Iya. Iya. Sama. Kalau ini, kalau kita lihat ini kan sepertinya ini untuk orang Indonesia ya. Enggak, average aja sih, rata-rata aja. Dia maksudnya jam berapa, kemudian berarti kan polanya kan berbeda. Sementara Depok dan di badan kita kan waktunya sama. Jadi jam 3 untuk jadi maksud saya setuju sekali bahwa kaitannya dengan kesehatan sholat itu pasti manfaat banget. Dan ternyata penelitinya bukan orang muslim itu masuk. Jadi kita minum juga untuk apa? Semua kan ternyata dari dulunya sudah ada aturan yang makanya kita hidup pola yang besar. Saya cuma mau tahu aja seperti tadi pelatih karena kelelahan itu apa pulang balik nggak? Artinya dengan kita bertugas itu sehingga kita sholatnya telat atau enggak bukan sholat telat sehingga mengakibatkan tubuh metabolisme kita jadi berubah. Oke. Terima kasih Bu. Jadi yang pertama tadi saya katakan sholat Jumat itu secara implisit Allah tuh ngajarin kita supaya sisa hari yang lainnya itu kita lakukan sholat zuhur di awal waktu. Karena sudah dilatih 1 hari itu. Kenapa cuma 1 hari? Secara sederhana kita bisa mikir, sayang banget Allah tuh sama kita. Nggak mau ngerepotin kita. Coba kalau semua hari diwajibkan banget harus awal waktu, kira-kira begitu. Tapi Allah pengen kasih tahu bahwa sholat zuhur awal waktu itu penting. Karena kortisol kita butuh untuk segera diturunkan di awal waktu. Gitu ya. Nanti saya mau kasih tahu nih pas sholat asar. Karena jam 14.30 Pak. Bapak Ibu, 14.30 itu tubuh kita sudah bekerja untuk hal yang berbeda lagi. Nah, jadi kira-kira kalau boleh diambil kesimpulan, tolong jangan lewatkan sholat zuhur sampai jam 14.30. Benefitnya agak hilang tuh nanti. Karena dia sudah masuk kepada bab kerja yang berbeda, yakni koordinasi antara organ tubuh dan sistem saraf. Nanti 14.30. Gitu ya, circadian rhythm. Gitu. Nah, adapun yang kedua tadi pertanyaan yang Ibu sampaikan betul sekali. Jadi polanya sama, Bu. Polanya sama, ya. Polanya adalah di negara manapun di belahan muka bumi ini, polanya adalah matahari, bukan jam itu. Mataharinya, gitu ya. Nah, makanya tadi saya katakan kan, kalau mataharinya pendek, ikut juga pendek. Kalau mataharinya panjang, ikut juga panjang.
Waktu sholatnya. Karena output tadi, waktu tadi, di dalam suprajasmati nukleus kita, dan matahari serta bulan. Jam ini cuma representasi aja dari matahari itu. Maksudnya. Bahkan kalau di Australia yang ekstrim itu, ada setiap berapa bulan sekali, harus nambah 1 jam. Perbedaan 1 jam. Gitu. Daylight saving namanya. Itu kan daylight saving. Jadi yang dilihat itu adalah mataharinya, gitu ya. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebiasaan yang tidak lazim di negara kita. Padahal kalau di negara lain nggak apa-apa. Perempuan sholat Jumat. Cuma di kita aja. Di Mekah banyak. Di Mekah orang sholat Jumat, perempuan sholat Jumat. Masalah. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Sholat asar nih sekarang nih, sholat asar. Kira-kira jam 15.30. Apa yang terjadi di tubuh kita ketika sholat asar? Penting, makanya penting untuk kita sholat asar. Makanya ada kewajiban untuk sholat di waktu asar itu. Apa yang terjadi di tubuh kita? Fastest reaction time dari seluruh organ tubuh kita ada di waktu asar. Reaksi tercepat antara koordinasi otak, ginjal, kemudian organ-organ lain di dalam tubuh kita tercepat itu adalah saat sholat asar. Jadi kalau kita nggak sholat asar nih, bablas sholat asar misalkan, reaksi yang tadinya harusnya cepat, mati. Ya kan, harusnya berkoordinasi, harusnya checking, balance, periksa, ini itu organ tubuh dengan seluruhnya gitu. Nah, tapi kalau dipakai tidur, tutup semuanya, shutdown. Shutdown. Kalau nggak sholat begitu juga, karena tadi tidak terjadi secara khusus perhatian kepada sel tubuh kita. Lebih dahsyat lagi Pak, jam 17 alias jam 5 sore itu adalah greatest cardiovascular strength dan efisiensi. Jantung kita kerja terbaiknya selama 24 jam itu ada di jam 5 sore. Itu sebabnya di dalam Al-Quran zikir itu dua waktu Allah ajarkan, yaitu bukratan wa asila, waktu pagi dan waktu sore, petang. Makanya sangat buruk dampaknya kalau kita tidur setelah asar sampai maghrib, itu rusak. Apalagi kalau tidurnya menghadap ke kiri, artinya menekan jantung. Harusnya jantung kerja dengan cepatnya, dengan paling cepat, tahu-tahu kita hambat. Ini mirip-mirip seperti mobil lagi minta jalan, dia jalan 130 km per jam gitu kencang, tahu-tahu dimatiin secara tiba-tiba. Luar biasa. Rusak. Nah, makanya kalau ada yang tanya, di mana waktu belajar yang paling efektif? Salah satu waktu belajar yang paling efektif selain pagi adalah sore, setelah asar. Itu kenapa? Karena jantung kita lagi sehat-sehatnya, ya, lagi bagus-bagusnya. Gitu ya. Oke, makanya ada sholat asar, itu maksudnya. Kenapa nggak langsung aja sih siang sholatnya satu aja zuhur? Karena kita butuh sholat asar untuk mendinginkan tadi tubuh kita, untuk memberikan reaksi yang bagus, sujudnya ditumak ninahin, ya, sujudnya jangan cepat-cepat, untuk mengalirkan darah ke prefrontal cortex kita, dari jantung kita, koordinasi yang baik dari otak ke jantung, dari jantung ke paru-paru, dari jantung ke usus kita, untuk semua. Gitu. Kita butuh sholat yang benar ya, di waktu asar. Oke? Sekarang maghrib. Apa yang terjadi di tubuh kita waktu maghrib? Kenapa sholat maghrib itu, padahal sholat maghrib sama sholat isya kan deket ya? Kenapa nggak sekalian aja sih gitu ya? Kenapa repot banget ada maghribnya ada isya? Ini luar biasa Pak. Maghrib itu Pak, apa yang terjadi dalam tubuh kita? Itu selama 24 jam, blood pressure tertinggi tubuh kita ada di waktu maghrib. Kenapa?
Sederhana aja logikanya tuh. Karena waktu maghrib itu matahari yang punya gaya gravitasi menarik seluruh yang ada di atas muka bumi ini, termasuk darah kita yang berupa cairan itu, ya, kena dampaknya. Nah, ini bumi berputar membelakangi matahari, sehingga gaya gravitasi matahari tadi pelan-pelan hilang. Di situ terjadi perubahan pada blood pressure kita. Di situ pentingnya kita sholat. Di situ pentingnya kita langsung datang kalau dipanggil sholat maghrib oleh Allah, langsung datang, langsung wudhu, mendinginkan sistem syaraf kita karena aliran darah ada di situ. Langsung kita ruku sujud. Ya. Ada sunnah rawatib qobliyah maghrib itu. Ruku sujud yang lama kita supaya ngalir darah kita ke otak ini dengan baik karena matahari sudah mulai menghilang gitu ya, gaya gravitasi. Bayangin kalau orang bablas nggak sholat maghrib, wah luar biasa. Ya kan? Blood pressure-nya tinggi terus. Nah, itu nanti yang ujung-ujungnya bisa gagal jantung, ujung-ujungnya itu gara-gara itu tadi. Pada saat blood pressure lagi tinggi, kita nggak rendahin. Bayangin Pak ya, sederhana banget itu ya. Blood pressure kita tinggi maghrib nih. Begitu kita datang wudhu kan, langsung rendah, langsung turun. Makanya wudhu itu sebenarnya pelan-pelan Pak. Pelan-pelan. Dikecilin airnya itu ya, pelan-pelan kita ini kita berikan massage gitu ya kepada tangan kita, kepada kepala kita, kepada kaki kita juga begitu massage. Satu-satu nih, bahkan sampai ke sini Pak, sampai ke selak-selaknya nih, karena disitulah saraf-saraf kita, aliran darah kita, gitu dingin, dia turun blood pressure gitu ya, karena masuknya oksigen ya, dingin tadi itu. Nah, sekarang sholat Isya jam 19 maksud saya, kurang lebih jam 19 atau jam 7 malam. Kenapa ada sholat Isya padahal masih dekat sama sholat maghrib tadi ya? Sama Pak, ini masih ada kaitannya dengan gelombang elektromagnetik ya, gelombang gravitasi, tapi bukan gravitasi matahari. Tapi sekarang ini soal gravitasi bulan, berganti nih. Tadi matahari sudah kita belakangin. Sekarang bulan yang mengambil alih gelombang gravitasi dan gelombang elektromagnetiknya. Terjadi perubahan dalam tubuh kita. Perubahan apa? Body temperatur organ tubuh kita selama 24 jam paling tinggi di waktu Isya ketika gelombang elektromagnetik bulan itu mengambil alih gelombang elektromagnetik dan gaya gravitasi matahari yang sesiang tadi diambil oleh matahari. Gantian, shifting. Makanya penting juga sholat Isya di awal waktu. Kalau kita bilang begini, tapi Ustadz kan ada riwayat Nabi sholat Isya di belakang waktu. Itu cuma sekali waktu Bapak Ibu. Yang lazimnya di awal waktu. Lazimnya di awal waktu. Emang iya bisa kita sampai terus tengah malam itu masih bisa sholat Isya. Tapi kalau di awal waktu tentu dapat benefitnya lebih banyak. Sederhananya begini deh Pak. Bapak Ibu, umpama kita punya anak 3. Ini setiap kita panggil nih anak 3, nak gitu ya. Selalu yang datang duluan yang itu. Yang A misalkan, dia datang duluan. Yang 2, yang B, C bilang sama yang si A, udah ntar aja lu duluan dah. Ntar aja saya ntar. Datang juga tapi belakangan. Tentu saja kita akan memberikan perhatian lebih kepada yang A ini. Karena dia begitu dipanggil datang, begitu dipanggil datang. Nah, Allah gitu juga sama kita. Sama. Ada dong benefitnya. Kalau enggak, Allah enggak adil dong yang datang duluan, ya kan? Sama yang datang belakangan, kalau sama enggak adil berarti Allah gitu. Nah, yang datang duluan tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, benefitnya lebih banyak daripada yang belakangan. Belakangan benefit juga, tapi benefitnya tentu saja secara adil lebih berkurang daripada yang benefit awal. Iya. Lauknya udah habis. Nah, jadi maksud saya, ini luar biasa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita bayangin nih Pak, nih maksud saya ingin membayangkan begini. Seandainya orang nggak sholat maghrib, nggak sholat Isya, tahu-tahu makan malam yang penuh, misalkan lemak, santan, makan nasi padang dan misalkan gitu ya, makan malam makan nasi padang. Sholat maghrib bablas, tadi sore tidur, jantung tadi nggak dipakai untuk tidur, harusnya bekerja, maghrib nggak sholat, Isya belum sholat, belum didinginin blood pressure, belum didinginin tensi organ tubuh,
tambah asupan makanan yang berlemak dan karbohidrat. Apa jadinya badan kita tuh? Gitu. Makanya kadang-kadang begini Pak, maaf ya Bu, maaf nih, maaf. Kadang-kadang saya sering ini ke introspeksi ke diri saya, dan kalau saya bagi ke jamaah. Kadang-kadang kalau kita nih jangan gampang bilang qadarullah terhadap sakit. Ya. Misalkan gini, wah qadarullah saya sakit nih Ustadz. Emang sih qadarullah artinya takdir juga itu, kalau nggak Allah izinkan kan nggak sakit. Tapi kalau kita renungi baik-baik, jangan-jangan itu bukan kehendak Allah. Karena kalau kita perhatikan dari pola sholat ini, Allah tuh pengen kita sehat. Pengen kita sehat. Kalau kita ambil semuanya, sholat di awal waktu, belum lagi sunnah-sunnahnya, duha, syuruk, tidur qailullah kita ambil, wudunya kita ambil. Nih ada salah satu sunnah Nabi, beliau dari maghrib ke isya iktikaf. Tapi di isya selalu beliau perbaharui wudu. Bukan berarti wudunya batal, belum tentu juga. Tapi untuk menambah tadi, menurunkan body temperature tadi, organ body. Itu kalau sunah-sunahnya semua kita ambil semua Pak, betul-betul itu untuk kita. Jadi Allah pengen kita tuh sehat. Secara fisik, ini baru bicara fisik nih. Belum bicara tentang khusyuk, belum bicara tentang hormon endorfin, serotonin yang mengalir ketika kita khusyuk. Belum, nanti kita bicara itu. Tapi waktu aja dan sunah-sunah di waktu sholat itu sudah memberikan kita dampak yang luar biasa. Oke, terakhir sholat subuh. Nah, sholat subuh itu menarik tadi, baca kalimatnya adalah Qur'anal Fajr, ya. Beda dengan sholat yang lain nih Pak. Sebentar nih, saya tampilkan dulu kembali ya, nih Pak. Apa Ibu? Sholat zuhur, maghrib, sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu menggunakan kalimat sholat. Aqimis sholat, sholat. Liduluki syamsi illa ghasaqil lail. Zuhur, maghrib, zuhur, asar, maghrib, isya. Khusus untuk sholat subuh menggunakan kata-kata Qur'anal Fajr. Qur'anal Fajr. Bacaan Al-Quran di waktu fajar. Diterjemahkan di terjemahan menjadi sholat subuh. Ya. Sebetulnya ada maksudnya kenapa dia disebut dengan kata-kata Qur'anal Fajr. Ya. Karena waktu fajar itu Pak, maksudnya begini, waktu fajar itu kan bukan cuma 5 menit sholat subuh. Tapi waktu fajar itu mulai dari azan subuh sampai terbitnya matahari, itu waktu fajar. Ada perintah implisit tersirat di situ, habiskan waktu fajarmu dengan bacaan Al-Quran, termasuk di dalamnya sholat subuh di awal tadi. Jadi ada perintah yang sangat tersirat di situ, jangan tidur setelah subuh. Bahaya. Sampai kapan ditahan tidurnya itu? Sampai terbitnya matahari. Setelah terbit matahari, kemudian sholat syuruk. Kalau emang orang misalkan kerjanya shift malam gitu ya, ada yang dokter atau apa shift malam, kapan tidurnya? Tunggu dulu sampai terbit matahari, tunggu dulu sampai selesai syuruk. Nah, setelah itu kalau mau tidur silahkan. Ini penting. Kenapa? Gini Pak. Ini ya. 4.30 di waktu sholat subuh kan, 4.30 kurang lebih ya. Tentu saja berubah-ubah karena perputaran matahari, ada yang bertambah dekat atau bertambah. Ini terjadi lowest body temperature selama 24 jam itu ketika azan subuh sampai seterusnya, sampai nanti terbitnya matahari. Lowest body temperature. Jadi temperatur tubuh kita, karena tubuh kita ini 80%-nya adalah cairan kurang lebih. Bapak Ibu bayangin kalau air ini dingin. Kalau air ini dingin, tahu-tahu tidur itu kan men-shutdown lagi. Gitu ya. Ibaratnya air sudah dingin, kita masukin ke dalam kulkas. Dampaknya luar biasa, Pak. Apalagi arteri di darah di dalam tubuh kita ini kecilnya setitik jarum, Pak. Kalau dia beku sedikit aja, nih kayak kaki saya nih, kata orang akupunturnya tuh, wah Bapak tidurnya nih kakinya kena AC nih Pak. Saya pikir, oh ya juga sih ya. Jadi dalam keadaan capek, calf muscle nih kan ada calf muscle namanya itu ya, kena dingin, didinginin terus-menerus karena AC langsung gitu, akhirnya di sininya macet.
biru di sini, akhirnya bengkak gitu, Bapak Ibu, bengkak. Nah, gimana obatnya? Dipanasin supaya dia kemudian lancar lagi gitu ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena arterinya kecil sekali sejarum gitu. Nah, yang dinamakan stroke atau serangan jantung itu cuma butuh macet sedikit aja selesai. Jadi tidur di waktu subuh, setelah subuh sampai pagi itu bahayanya luar biasa karena lowest body temperature, kemudian ditambah dengan dingin lagi dengan cara tidur, itu bisa menyebabkan penyumbatan di arteri darah kita. Kalau di otak namanya stroke, kalau di jantung namanya serangan jantung, heart attack. Ini menarik karena ada guru besar endokrin di jamaah kami di MMQ itu di Jogja. Beliau cerita bagaimana 99% penderita stroke, 99% loh ya, itu penderita stroke itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, punya riwayat atau punya kebiasaan walaupun tidak terus-menerus, tapi ada di masa lalu banyak kebiasaan tidur setelah subuh. Tidur setelah subuh. Itu bahaya banget, Bapak Ibu. Ya, harus ditahan. Harus ditahan. Karena ancamannya luar biasa nih. Ancamannya adalah penyumbatan di arteri darah kita. Gitu ya. Iya, makanya guru saya mengajarkan dulu waktu kami menghafal Quran, waktu kecil itu, kan ngantuk tuh, habis subuh kan. Caranya gimana? Diri, Pak. Kami diajarkan untuk menghafal Quran sambil diri, sambil pegang begini, diri. Untuk ngilangin ngantuk. Nah, dan bahkan ini lebih luar biasa lagi kalau sekarang kita butuh, ini ada calf muscle namanya di sini, yang memompa darah ke arteri jantung. Jantung kita kan adanya di sini, sementara darahnya ngalir sampai ke bawah, butuh dipompa. Butuh sanyoknya tuh butuh 2 jantung kita tuh. Nah, jadi kalau kita baca Quran sambil diri itu bagus sekali, apalagi dirinya sekali waktu mungkin begini. Ada yang tanya gini, Ustaz, saya udah diri tapi masih ngantuk juga. Jalan, Pak. Gini. Jalan. Sambil baca Quran. Sampai kapan? Sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari mau tidur silakan. Akan capek ya. Itu ya. Makanya gini Pak, maaf ya, maaf nih Ibu Bapak, ini karena sudah kita buka, saya akan sampaikan aja. Banyak orang Indonesia tuh punya persoalan ketika Idul Fitri rumah sakit penuh, Pak. Jadi 3-4 hari Idul Fitri itu rumah sakit penuh. Teman-teman dokter tuh kalau diajak halal bihalal pasti mintanya ntar sebulan 2 bulan. Karena apa? Seminggu 2 minggu tuh harus standby di rumah sakit. Banyak pasien yang masuk. Rata-rata pasien yang masuk itu orang-orang yang lebaran tentunya biasanya akan menyalahkan makanan. Ini gara-gara banyakan makan rendang, banyakan makan opor, banyakan makan santan. Padahal sebenarnya bukan itu, Pak. Karena kebiasaan yang dimulai sebulan sebelumnya yaitu habis subuh tidur. Apalagi setelah sahur, sahurnya makanan yang berat, santan dan lain sebagainya, terus tidur setelah subuh. Bahaya sekali. Bapak Ibu. Bahaya sekali. Itu. Iya. Ya. Itu memberikan apa? Memberikan resiko yang amat berat kepada tubuh kita, Bapak Ibu ya. Oke. Baik. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mana dia tadi? Saya ingin tampilkan. Bukan. Bukan di sini. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu sholat ini ya, waktu sholat ini sangat penting, itu sebabnya subuh tadi menggunakan kata Quran al-Fajr. Habiskan waktu fajar kita dengan Al-Quran. Baca Quran, ngaji, atau dengar ceramah, atau apapun itu dengan Al-Quran. Kenapa? Sampai nanti terbitnya fajar. Kenapa begitu? Karena saat terbitnya fajar, berakhirnya waktu syuruk, kira-kira jam 6.45. Syuruk itu kira-kira 45 menit setelah terbit matahari, jadi sharpest rise in blood pressure.
tiba-tiba blood pressure kita naik, spiking istilahnya, karena matahari baru terbit, Pak. Itulah pentingnya untuk kita tidak tidur saat itu. Setelah itu terjadi, badan kita sudah menyesuaikan dengan gravitasi matahari, silahkan kalau kita harus tidur, tidur. Yang kerja malam, yang emergensi, setelah badan kita terbiasa dengan gravitasi matahari, di hari yang baru itu, sharpest rise in blood pressure-nya sudah lewat, kalau mau tidur, silahkan tidur. Nggak ada masalah. Hah? Boleh. Itu kan, oh iya. Boleh. Ini Pak, jadi sharpest rise in blood pressure, Bapak Ibu, terjadi jam 6 sampai jam 6.45, waktu syuruk, waktu isyraq. Jadi betul bagus sekali ketika kita saat itu tidak tidur, sehingga badan kita terbiasa sudah dengan gravitasi matahari di hari yang baru itu. Setelah itu kalau mau tidur, silahkan tidur. Baik Bapak Ibu, saya pikir ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai waktunya sholat, ya, keajaiban waktunya sholat. Ternyata nggak main-main, itu untuk kita, benefitnya total buat kita semua, buat kebaikan kita, ya. Jadi bukan buat Allah, terutama anak-anak cucu kita, Bapak Ibu harus dijelasin ini. Supaya mereka tuh, kalau mereka kan mikirnya gini, repot amat sih, habis sholat, suruh sholat, ntar aja deh, atau gimana. Karena mereka nggak sadar, nggak ngerti. Benefitnya tuh untuk mereka, terutama di waktu muda. Rasanya kita kalau ngerti ini dari muda, jaga sholat di awal waktu gitu ya, supaya investasi ke badan kita di usia tua masih sehat, gitu Bapak Ibu. Ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Silakan, apa ada yang masih mau tanya? Atau cukup? Silakan Pak. Iya, silakan. Iya, betul. Kemudian para novel-novel tersebut berdasarkan dengan ilmu dari Quran, hadis dan sebagainya. Itu dari mana dia bisa dapat mengeluarkan Ilmu ini, ilmu tersebut? iya, iya, Terus diuraikan dari cara ilmu kedokteran sana. iya, betul. Iya. Jadi Pak, penelitian ini sama sekali, iya, dan betul. Jadi disinilah pentingnya sebetulnya penelitian ini tuh kita yang melakukan. Jadi pertanyaan-pertanyaan nih, kenapa kok sholat ada waktunya? Dulu saya sering tanya, bahkan nanti begini Pak, ini saya belum tampilkan, tapi mungkin berikutnya, gerakan sholat Pak, nih, kenapa tasyahud itu harus tangan kanan? Kenapa nggak bisa tangan kiri Pak? Itu ada maksudnya, ada hubungannya dengan otak kita. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu ketika kita ajukan dan kita buka dengan teliti, dicari, wah kita menemukan jawabannya luar biasa. Ini tasyahud nih, insya Allah nanti kalau ada umur, waktu berikutnya kita bisa bahas gerakan-gerakan sholat. Ya, belum mencuri dalam sholat, nanti kehilangan banyak hal. Paru-paru kita ketika ruku, sujud, butuh ruku dia, karena bentuknya emang begitu, seperti mangkok kebalik. Dia butuh sujud, kalau nggak sujud nggak buka. Nggak bisa meluruhkan kotoran yang ada di dalam dia. Itu Pak. Terus otak kita nih, kebutuhan otak luar biasa. Jadi orang-orang saintis mereka meneliti itu tanpa ada tendensi untuk sesuai dengan Islam, nggak ada. Ya. Betul. Iya. Iya. Bukan Al-Quran, cuma semata-mata meneliti tubuh manusianya. Nah, itu Pak, tubuh manusia yang mereka teliti itu dalam bahasa kita namanya ayat kauniyah. Itu. Kalau buat mereka kan penelitian tubuh aja, tubuh dibuka, diisinya apa, ininya apa. Buat mereka tuh semacam data science aja. Tapi buat kita itu namanya ayat kauniyah. Nah, ayat kauniyah itu selalu berhubungan dengan ayat kauliyah. Ayat kauliyah itu Quran. Disitulah keajaibannya. Jadi ayat juga. Iya.
Cuma mereka nggak nyampe Quran aja. Cuma nyampe di ayat kauniyah aja, nggak ayat kauliyah. Nah, kita ada di ayat kauliyah, tapi ayat kauniyahnya enggak. Iya, betul. 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 Iya, gitu. Nah, kira-kira begitu. Cukup ya, Bapak Ibu? Ya. Oh ya, baik. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut doa dan pimpin oleh Pak Ustaz. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih. Semoga memberikan manfaat ya bagi kita semua apa yang kita bahas tadi. Mari kita sempurnakan dengan sama-sama berdoa ya, mudah-mudahan menjadi rahmat bagi kita semua. Astagfirullahaladzim.